penyakit yang ditimbulkan oleh jamur ya, baik itu fusarium ataupun patek ya. Tapi ini alhamdulillah ya masih sehat. Walaupun curah hujanannya ya, kita coba untuk aplikasikan pestisida, bakterisida juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu tentunya. Simak kembali di channel Sobat Kebun 14 bersama Kang Igor. Tetap semangat, salam petani Indonesia, salam organik. Baik Sobat Kebunku, seperti janji saya sebelumnya ya, bahwa kedepannya kita akan membuat video-video atau membahas tentang pestisida ya, karena sudah memasuki musim penghujan. Biasanya di musim penghujan ini hama baik itu jamur ataupun serangga serta kutu-kutuan itu lebih banyak ya, karena mungkin lembab. Jadi sama jamur ya pasti akan lebih banyak istilahnya gitu ya untuk menyerang serta mengganggu tanaman kita. Tapi yang paling menjadi momok petani cabai itu patek Anthranoxa ya, lalu layu bakteri, layu fusarium, kemudian banyak kuning ya. Banyak sekali yang ditimbulkan penyakit oleh bakteri, virus ataupun jamur ya. Seperti kita ketahui bahwa lebih dari 11 jenis pestisida ya, dari mulai akarisida sampai mungkin rodentisida ya untuk tikus. Di video pertama yang lalu kita sudah membuat pestisida akarisida yang khusus sasarannya yaitu tunggau atau kutu-kutuan. Lalu yang kedua berarti algasida, tapi Sobat Kebunku untuk algasida mungkin kita lewatkan ya, karena algasida itu berhubungan dengan ganggang atau tanaman air. Jadi kita lewatkan saja karena saya tidak mempunyai tanaman air. Jadi kita lewatkan saja untuk algasida, kita serahkan ke ahlinya. Baik Sobat Kebunku, berarti untuk yang ketiga, nah ini yang paling penting ya, selain insek berarti bakterisida dan fungisida, yaitu penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri. Tapi dalam video kita kali ini kita satukan saja dengan fungisida ya. Karena apa? Karena tampak serta ciri-cirinya hampir mirip, baik itu dari bakteri, dari virus, kemudian dari jamur, itu hampir mirip sekali ya. Pada tanaman cabai misalkan pagi segar tapi sorenya dia layu. Jadi sekali lagi kita satukan saja ya cara penanganannya, baik itu bakterisida ataupun fungisida dan virus ya. Langsung saja kita lihat tanaman cabainya yang terkena penyakit bakteri dan virus serta jamur. Sobat Kebunku, contoh tanaman cabai atau buah cabai yang terserang Anthranoxa nih, patek ya. Tuh. Dia buahnya hitam ya, busuk. Ini ya, seperti gosong. Penanganannya ya kita coba untuk aplikasikan pestisida, bakterisida juga bisa, fungisida juga bisa. Kemudian buah yang terserang kita bersihkan, kita kumpulkan, kita buang dari lahan. Karena masih banyak buah yang belum terserang, jadi usahakan kita bersihkan semua, kita kumpulkan, lalu kita buang jauh-jauh atau dibakar ya. Daun-daun tuanya juga berkerang. Nah ini contoh yang terserang penyakit patek atau Anthranoxa, disebabkan oleh jenis jamur ya, cendawan. Dia hitam, kering, tuh dia kering, hitam lalu busuk, kemudian jatuh ke tanah. Selain menggunakan pestisida nabati, kita juga bisa menggunakan bioagen hayati ya, seperti Gliocladium ataupun Trichoderma, karena agen hayati cukup bagus untuk pencegahan atau pengobatan sakit yang disebabkan oleh cendawan ya, baik itu disebabkan oleh bakteri, jamur ataupun virus ya. Itulah hama-hama serta penyakit yang sering kita temui di tanaman cabai ya.
pertama patek dan Phytophthora, kemudian keriting, lalu kuning. Sangat menjadi momok bagi petani cabai ya, si patek atau cendawan itu ya, selain layu fusarium. Gejalanya kalau layu fusarium itu biasanya kalau pagi dia segar, kemudian siang atau sore dia layu. Itu ciri-ciri karena fusarium. Karena tanaman cabai itu cukup rentan ya terhadap serangan hama, apalagi di musim hujan seperti ini ya. Sobat Bunku, itulah contoh dari penyakit yang ditimbulkan oleh cendawan ya, baik itu jamur, bakteri atau virus ya, serta cendawan-cendawan lain yang mengganggu tanaman cabai ya. Tapi ini alhamdulillah ya masih sehat walaupun curah hujan cukup tinggi. Oke Sobat Bunku, langsung saja ya kita membuat pestisida, bakterisida serta fungisida. Oke Sobat Bunku, lanjut ya, tapi jangan skip videonya. Nah, ini bahannya sudah lengkap semua. Yang pertama nih, ini air rendaman abunya, abu bakaran dari kayu. Sebelum saya rendam dan saya saring. Tidak harus abu kayu ya, abu batok kelapa bisa, abu dapur bisa, abu sekam juga bisa ya. Pokoknya jenis abu yang putih-putih ini. Sediakan juga air sekitar 2 atau 3 liter air biasa. Baru kita rendamkan ke air abunya ya. Nah, seperti ini. Dia karena masih panas jadi langsung ngebul ya. Pokoknya sekitar 1 atau 2 liter ini kalau di liternya abunya. Seperti ini penampakannya, arangnya juga ke bawah ya. Ke bawah nanti kita saring. Kemudian kita diamkan selama 5 jam ya, paling cepat. Ini minimal 5 jam kita rendam. Lebih lama lebih bagus ya, misalkan 24 jam. Tapi 5 jam juga nggak apa-apa. Kita aduk dulu, baru kita diamkan selama minimal 5 jam. Baik Sobat Bunku, langsung saja kita mulai pembuatan pestisida, bakterisida yang sasaran utamanya sudah pasti bakteri, kemudian fungisida juga, lalu untuk virus, kemudian jamur, pokoknya jenis-jenis fungi atau cendawan ya yang merusak tanaman cabai. Bahannya sudah lengkap semua. Yang pertama nih, ini air rendaman abu yang tadi kita buat ya. Nih, dia warnanya sudah agak menguning. Saya cuma rendam sekitar 6 jaman ya. Nih, warnanya sudah agak butak menguning. Ini udah saya saring. Ini sisanya nih, sisanya. Ini bisa digunakan nanti atau kita taburkan ke media tanam, jangan dibuang sayang. Banyak arang, banyak abu, buat ngecor tanaman bagus. Nah, ini buat pestisidanya yang ini ya. Dan bahan yang kedua, ini bahan yang tidak boleh diganti ya Sobat Bunku, karena ini sangat penting untuk fungisida atau bakterisida. Bawang putih sekitar 5 siung atau 5 butir ya. Kemudian bahan tambahannya nih, ini jahe merah sekitar 30 gram, 20 sampai 30 gram ya, tidak harus banyak. Ini bisa menggunakan jahe putih atau jahe gajah, jahe emprit juga bisa. Bahan berikutnya nih, ini mungkin agak-agak jarang didapat ya. Ini namanya gambir. Saya juga baru menemukan lagi sudah sekitar puluhan tahun mungkin ya, baru melihat gambir lagi nih. Dulu zaman saya SD ini banyak saya temukan. Sekarang udah jarang, tapi masih bisa saya dapatkan di tukang kembang atau tukang bunga yang ada di sekitaran pemakaman. Nah, biasanya kalau kita mau ziarah kubur, mereka jual nih. Kita akan gunakan 1 butir saja ya, 1 buah saja ya. Ini namanya buah gambir. Lalu bahan tambahannya daun sirih sekitar 10 lembar ya. Usahakan daun sirih yang sudah tua. Seperti ini.
Ini bisa diganti dengan daun sirsak, daun pepaya, pokoknya daun-daunan yang pahit dan menyengat, baunya tajam. Daun sirih sekitar 10 lembar. Demikian ya bahan-bahannya. Yang pertama berarti air rendaman abu, kemudian yang kedua ini bahan utama bawang putih, lalu jahe merah, kemudian gambir, lalu daun sirih. Peralatannya saya menggunakan cobek. Bagusnya pakai blender ya, karena orang rumah nggak mengizinkan. Lalu ini palu ya untuk melembutkan, atau ulekan kalau ada ya silakan. Pokoknya bebas. Yang paling bagus ya pakai blender. Kemudian pisau atau gunting, adanya saya gunting nih. Ini untuk mencacah aja. Adanya gunting ya saya pakai gunting, harusnya pisau. Oke ya sobat temanku, sudah lengkap. Langsung saja kita mulai. Pertama bawang putihnya kita masukkan ke cobek ya. Kita iris-iris dulu sedikit-sedikit biar agak lembut. Kemudian daun sirihnya kita lembutkan juga. Kita iris atau kita gunting ya, biar cepat lembutnya nanti kalau diulek. Kemudian jahe merah. Sekali lagi pokoknya jenis-jenis jahe, lengkuas juga bisa, tapi lebih efektif jahe. Jahe merah, jahe gajah, jahe putih, jahe emprit. Kemudian ini dia gambir satu aja ya. Ini langsung saja kita rendos di sini. Setelah semua bahan masuk ke cobek, langsung saja kita ulek ya, kita rendos pelan-pelan. Pokoknya selembut-lembutnya, sehalus-halusnya. Sekali lagi yang paling bagus itu pakai blender. Sambil olahraga lah. Mirip membuat gado-gado. Ya inilah organik ya. Apapun lucu. Bahkan ada yang menganggap oleng atau gila. Tapi ya itulah organik sekali lagi ya. Yang penting tidak kalah dengan yang menggunakan sintetis atau apa gitu ya. Sekali lagi di organik itu emang unik ya. Ini kita lembutkan, harus sabar. Alhamdulillah sepertinya sudah lembut nih sobat minggu. Langsung kita masukkan ke wadah ya. Lumayan pegal olahraga. Nih penampakannya. Kalau di blender lebih lembut lagi. Yang penting sudah tercampur rata, teraduk larut ya. Tuh. Insya Allah homogen lah ya. Nah, ini siapkan wadah. Yang penting wadah lah ya. Saya adanya ciduk ya pakai ciduk. Kita masukkan ke wadah ya. Supaya sisanya masih bermanfaat, kita tuangkan air rendaman tadi. Kita supaya yang ada di cobek ini sisanya masih bisa kita pakai itu kan, bersih. Baru air rendaman abunya kita tuangkan ke wadah. Sudah, proses selanjutnya ya cuma kita diamkan sekitar 1 malam atau 24 jam lebih bagus ya. Bisa kita aplikasikan. Itulah keunggulannya pestisida bakterisida ini, tidak harus difermentasi ya. Jadi cuma 1 malam kita endapkan, lalu kita aplikasikan dengan catatan ini disaring terlebih dahulu supaya sprayan kita tidak mampat. Kita masukkan ke dalam botol aja ya. Oke. Setelah masuk ke dalam botol, kita kocok sebentar ya, supaya dia tercampur, terlarut. Baru kita diamkan selama 24 jam atau 1 malam. Seperti ini sobat bunku. Demikian ya sobat bunku, video singkat dari Kang Igor tentang cara membuat pestisida bakterisida sekaligus fungisida ya, baik untuk jamur ataupun cendawan serta
virus ya. Jadi kita satukan antara bakterisida, fungisida dan virus. Langkah selanjutnya berarti kita diamkan atau kita endapkan selama minimal 1 malam, baru besok kita bisa aplikasikan dengan cara dispray ya, dengan dosis 50-100 ml per tangki, cukup irit. Kalau buat per liter berarti 10-15 ml per liter, itu cukup irit ya untuk jenis pestisida. Jangan lupa disaring dulu supaya sprayannya tidak mampet. Oke sobat gunku, terima kasih. Untuk video berikutnya berarti yang tidak kalah penting yaitu pestisida, insektisida. Sasaran utamanya berarti jenis-jenis serangga ataupun lalat, kemudian ulet, lalu jangkrik, pokoknya jenis-jenis serangga yang mengganggu tanaman, terutama ke daun ya. Jadi insektisida itu juga penting selain fungisida dan bakterisida. Oke sobat gunku, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.